Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang modal kecil tapi kita bisa membuka usaha warung sembako. Baik, jadi saya mau cerita di sini waktu awal-awal saya membuka warung sembako. Jadi ini kedua kalinya ya saya membuka usaha warung sembako. Yang pertama itu modal saya 50 juta. Nah, dari modal tersebut saya pinjam dari bank. Jadi begitu ya teman-teman. Namun setelah perjalanan terdapat masalah pribadi ya, bukan masalah dari warung sembako kita. Jadi terdapat masalah, makanya kita istirahat sebentar, terus 2 tahun kita istirahatnya, sampai sekarang saya baru mulai buka warung sembako lagi. Jadi kalau yang sekarang usaha warung sembako saya itu saya pakai modal saya sendiri. Jadi itu uangnya sebanyak 8 juta. Jadi dari 8 juta tersebut itu kita bisa belanjakan barang-barang yang memang di lingkungan kita atau masyarakat sekitar kita itu memang betul-betul membutuhkan. Jadi misalkan beras, tepung terigu, gula, kopi, pulsa listrik, pulsa HP, pulsa biasa. Terus kita bisa sediakan juga kayak untuk transfer. Jadi baik, misalkan modal kita cuma 8 juta ya. Jadi contoh misalkan yang sekarang saya buka itu, saya buka warung sembako saya itu 8 juta. Jadi dari 8 juta tersebut cara putarnya saya itu misalkan barang-barang yang di warung sembako saya kan kopi sama gula, teh, terus beras, itu yang paling laris. Oh iya, satu lagi rokok. Jadi produk-produk tersebut kan yang paling laris di usaha warung sembako saya. Nah, jadi cara untuk memutarkan modalnya itu biar tetap bertahan itu saya menggunakan teknik pendobelan barang. Kayak misalkan di warung sembako saya kopinya yang laris. Jadi saya belanjakan kopinya itu misalkan 1 karton. Atau kalau misalkan kalau 1 karton terlalu mahal, beli saja kayak perbal, ukurannya perbal. Jadi dari 1 bal itu kalau misalkan sudah terjual, kan 1 balnya isinya 6 renteng ya. Jadi misalkan dari 1 bal tersebut kita sudah menjual 5 renteng, terus sisanya 1 renteng, kita langsung beli lagi produk kopi tersebut. Jadi jangan kita belikan untuk barang-barang baru, karena itu perputaran modal kita akan mati. Jadi misalkan dari 1 item barang kita itu harus belikan lagi, misalkan kita melipat gandakan barang tersebut itu menjadi 5 atau paling sedikit itu 3. Jadi biar barang itu terus ada dan juga tetap bertahan dan perputaran modal kita itu cepat. Tapi kalau menurut saya barang-barang di warung sembako yang paling ramai dan juga cepat terjual itu adalah kopi, gula, beras, dan juga rokok dan pulsa. Itu menurut saya barang-barang yang terlaris. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki modal yang sedikit, teman-teman bisa belanjakan untuk barang-barang tersebut dulu. Terus kayak cemilan, terus mie goreng, mie soto, itu juga cepat laris. Jadi teman-teman mendingan belanja yang itu dulu, terus kita banyakkan stoknya. Jadi biar modal kita itu tidak habis untuk barang-barang yang kayak lama baru terjual. Begitu teman-teman. Terus kalau misalkan di warung teman-teman kayak barang apa yang belum ada, terus ada pembeli yang tanya, teman-teman catat. Jadi misalkan ada modal yang lebih, kita bisa beli barang tersebut. Walaupun belinya cuma 1 lusin atau setengah lusin, yang penting barang itu ada. Jadi pelanggan-pelanggan yang datang di warung kita itu tidak merasa bosan, karena memang barang yang mereka cari itu ada. Jadi begitu ya teman-teman kalau menurut saya. Semoga video ini membantu buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum like, subscribe, teman-teman bisa like dan juga subscribe. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.